guys, halo semuanya. Thank you buat waktunya kita bisa hang out and talk today. Nah, hari ini yang belum kenal, my name is Nico. Jadi gue dari Youth Communicator, nama lengkap gue Nicholas Christian. Nah, sebelum kita mulai hangout-nya hari ini, kita mulai obrolan kita hari ini, gue juga pengen tahu kalian. Nah, jadi gue pengen kalian kenalin diri masing-masing untuk nama dan dari grade berapa. Oke, kita start from Joseph. Josh. Hai guys, nama gue Joseph Emmanuel, gue dari grade 12. Alright, Joseph Emmanuel. Next one, Audrey. Hai guys, nama gue Audrey, gue dari grade 12. Okay, thank you Audrey. Next, Joshua. Halo guys, nama saya Joshua Johannes, saya dari grade 11. Okay, grade 11 ya. Okay, thank you Josh. The last one, ada Jessica. Hi guys, my name is Jessica Jilin, gue dari grade 12. Okay, thank you Jess sudah hangout bareng kita hari ini. Nah, simple. The one and only question yang kalian akan jawab, ya. Please be honest to yourself, be honest dengan jawaban kalian, ya. Oke, pertanyaannya satu. What do you guys think about Ko Kenny Go, our beloved youth pastor? Jadi, kalian sebutin who he is dan dia orangnya gimana menurut kalian. Oke, gue akan pilih ya. We start with Audrey. Ko Kenny itu orangnya lucu, terus seru gitu, khotbahnya tuh kayak dapet banget feel-nya gitu. Terus Instagramnya tuh estetik gitu. Okay, Instagramnya estetik. Alright, good point. Next, Joshua. Menurut aku Ko Kenny itu orangnya sangat seru, inspiratif, dan apapun yang dia khotbah gitu sangat membantu saya. Apalagi kayak aku lagi hadapin masalah, toto ya pas banget dia lagi khotbahin kita. Terus khotbahnya kena, masuk banget lah, dapet gitu. Kena ya, impactful. Okay, good point. Thank you. Next, Joseph. Jadi buat gue itu Ko Kenny kayak suatu inspirasi buat gue. Jadi orang lebih baik lagi karena khotbahnya, karena cara hidup dia. Ya sama gue jadi pengen berkarya di youth karena Ko Kenny. Wih, berkarya di youth. Ditunggu, Josh. Okay, next, the last one, Jessica. What do you think about Ko Kenny Go? Ko Kenny tuh seru banget, terus orangnya kayaknya gokil banget gitu, terus enak diajak ngobrol kayaknya. Terus kalau misalnya minta saran, bakal dikasih saran yang keren banget. Oke, dalam tuh ya. Padahal kalian sebenarnya nggak pernah ngobrol sama dia personally, right? Kalian cuma tahu dia dari panggung doang, and then kalian punya your own perspective tentang dia. Oke, jadi kurang lebih Ko Kenny berarti orangnya he's cute, mungkin dia lucu, ya. Habis itu dia inspirational, ya. Mungkin last one Instagramnya estetik. Oke. Nah, kayaknya daripada kita give our own assumption, gimana kalau kita nanya langsung sama orangnya? Nah, coba. Boleh dijawab mungkin sama yang bersangkutan. Hai semua. Hey guys. Hai, Ko Kenny Go. What is going on? Kok lu denger ya dari tadi yang kita sama-sama obrolin di sini. Terharu loh beneran. Untung semuanya positif. Untung semuanya positif. Thank you guys. Thank you, means a lot to me. Sampai malu gue. Oke. Tapi apa yang mereka bilang, apakah semuanya benar nggak kok menurut lo nih, menurut lo? So weird tuh kejawab itu, tapi ya, well, nggak tahu real atau enggak, tapi I'm grateful kalian merasa gitu. Wait, by the way, hi Jess, hi Joseph, hi Audrey, hi Joshua, dan hi Nico. Hai. Punya apa nama kok? I don't know benar atau enggak, but you know, I hope it's true. Oke. Ya, fortunately apa yang mereka bilang semuanya positif, right? Iya, ada yang negatif. Waduh. Untung bingung positif. nih, habis jawab bingung nih. Gue deg-degan dari tadi, guys. Deg-degan banget. Kayak, ngomong apa nih ya? Oke.
Nah, actually to conclude, jadi sebenarnya nggak semua apa yang ada di kepala kita atau di pikiran kita adalah yang sebenarnya terjadi sama kehidupan orang tersebut, right? Jadi kita emang selalu punya our own assumption, our own judgment tentang orang lain. Even mungkin kita cuma lihat dia di atas panggung, atau mungkin kita cuma lihat dia dari Instagramnya dia, atau mungkin kita cuma lihat dia lewat di koridor sekolah. Tapi we always have our own assumption tentang orang lain. Nah, tinggal sekarang kita mau love take parts atau hate take parts. Kita memilih untuk just stay fokus untuk gimana kembangin diri kita ketimbang kita nyinyirin atau start hating orang lain, start judge orang lain, punya asumsi-asumsi negatif terhadap kehidupan orang lain, right? Jadi di series Love or Hate kali ini, I hope gue pengen ngajak teman-teman, yuk start untuk kita pikirin diri kita sendiri, apa yang bisa kita kembangin, apa yang bisa kita lakukan untuk menjadi diri kita yang lebih baik ketimbang kita punya asumsi, kita bikin judgment tentang kehidupan orang lain yang mungkin belum tentu benar. Gitu. Alright, so after this we're gonna worship Jesus. Let's tune our hearts. Kita mau memuji Tuhan sama-sama. Okay, enjoy the service. Thank you semuanya. Bye-bye. Hai Youth, besok 17 Agustus 2020 kita akan sama-sama merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Mari kita sama-sama nyanyikan Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. We want to become more like you, Jesus. So we want to open up our heart and let you work in us. So we want to sing. Pull me in closer, close to your heart. May I be a pure reflection of all you are. And love that is patient, love that is kind, and love that gives no offenses or wrongs in mind. Make me like Jesus, make me like Jesus. My heart is an open space for you to come and have your way. I'm open,
to find me right where I am. Oh, even in my wandering, you call me friend. And mercy receives me and lifts me to my feet. And I'm caught up in the wonder and mystery of knowing Jesus, of knowing Jesus. Sing my heart is an open space for you to come and have your way. I'm open, I'm open. My heart is an open space for you to come and have your way. I'm open, I'm open. My heart is an open space for you to come and have your way. I'm open, I'm open. My heart is an open space for you to come and have your way. I'm open, I'm open. Do whatever you wanna do and say whatever you wanna say and move however you wanna move and change whatever you wanna change. Do whatever you wanna do. And say whatever you wanna say and move however you wanna move and change whatever you wanna change. My heart is so wide for you to come. Sing my heart. My heart is an open space for you to come and have your way. I'm open, I'm open. My heart is an open space for you to come and have your way. I'm open, I'm open. Mengucap syukur Tuhan untuk hadirat-Mu dimanapun kami berada saat ini, dimanapun kami menyaksikan online service ini. Kami mau siapkan hati kami Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai guys, welcome back to JBCC Youth Online Service. Apa kabar semua? Perkenalkan nama saya Jimmy Atmajaya dan hari ini saya akan menyelesaikan series Love Hate bagian ketiga. Yang sudah kalian dengar mungkin 2 minggu yang lalu dari Kak Gladys dan minggu lalu dari Kak Demas. Dan hari ini saya akan menyelesaikan series ini dengan share tentang a brand,
about reputation. You know, tanpa kita sadari sebenarnya di smartphone kita, setiap aplikasi yang kita punya ada brandnya, ada reputasinya, ada identitasnya, vibe-nya beda-beda. Contohnya paling gampang, kalau saya sebutkan satu reputasi ini, kalian tebak kira-kira aplikasinya apa. Oke, are you ready? Yang pertama, karya anak bangsa. That's right, Gojek. Cepet banget kalian jawabnya. Yang kedua, free streaming music atau free music streaming. Spotify, that's right. Kalian dengerin setiap hari. Kalau mulai aja dulu, Tokopedia, betul. Gratis ongkir. Yes, Shopee. Kalian berhasil jawab Shopee, gratis ongkir, maybe you should stop. Oke, tahan diri kalian, jangan terlalu sering belanja online. Nah yang terakhir, world's greatest smartphone. What is it? Oke, saya udah mulai dengar ada yang bilang Android, Samsung, ada yang bilang iPhone. Well, the world's greatest smartphone adalah iPhone. That's for me. Saya ngomong di sini, I have the right to say that. See teman-teman, semua brand, semua reputasi yang ada dari aplikasi, kalau kalian berhasil menjawab, itu karena ada orang-orang di belakangnya yang membangun reputasi tersebut secara sengaja. Mereka spend billions of dollars. Mereka spend a lot of people doing it secara intentional. Supaya apa? Supaya ada reputasinya. Dan kalau company, mereka spend a lot of time, a lot of effort building that reputation. Sayangnya seringkali kita lupa atau kita spend too little time membangun reputasi diri kita sendiri. Benar nggak? Reputasi kita bisa dibangun dari banyak hal. Bisa juga dari background keluarga kita, dari apa yang pernah kita lakukan, dari prestasi kita, tapi itu semua membentuk sebuah asumsi. Dan seringkali kita tanpa sadar memberikan asumsi terhadap kelompok-kelompok orang tertentu dengan sangat mudah. Oke, let's play this game namanya fill in the blank. Saya sebutkan kelompok orang tertentu, kalian fill in the blank. Oke, siap? Anak orang kaya. Beberapa dari kalian mungkin mulai berpikir, anaknya manja, atau privilege, atau mereka hidupnya nyaman, atau mereka beruntung. Oke, kemudian yang kedua, anak Jaksel. Cepat langsung, dual language, kalau ngomong campur-campur, gaul, keren. Atau kalau misalnya disebut anak yang main TikTok atau TikTokers. Mereka bilang cool, terkenal. Mereka bilang I don't get them, gak ngerti mereka ngapain. Ngedance ada kata-katanya, mau curhat-curhat aja gak usah ngedance gitu you know. Atau mungkin JPCC Youth Intern. Apa yang mulai kalian pikirkan? What do you fill in the blank? Oke, ya, beberapa dari kalian bilang, wah mereka adalah orang yang cinta Tuhan, mereka adalah orang-orang yang selfless, love God, love people, committed. See, kita seringkali dengan sangat mudah waktu kita melihat sebuah kelompok, kita mulai mengasumsikan kelompok tersebut. Sayangnya, asumsi kita bisa salah. Dan sayangnya, asumsi kita itu seringkali memutuskan kira-kira masa depan mereka bakal seperti apa. Contohnya kalau misalnya keluarga broken home, udah pasti mungkin ke depannya mereka nggak akan pernah berhasil. Maybe kalau mereka nanti menikah, mereka juga akan broken home lagi. That's our assumption. Si teman-teman, kalau kita membangun asumsi kita dan kita membiarkan kita memberikan asumsi terus-menerus, tanpa disadari, kita lagi membangun reputasi kita atau brand kita akan dikenal, bukan dengan brand yang penuh dengan love, tapi brand yang penuh dengan hate. Karena tanpa sadari, asumsi yang ke negatif itu jauh lebih mudah dibandingkan asumsi yang ke positif. Dan asumsi ini bisa timbul dari dua hal. Yang pertama, dari your experiences, dari pengalaman-pengalaman kita. Mungkin sebelumnya kita pernah ketemu sama orang-orang yang mungkin udah terkenal. Dan kemudian mereka sombong. Sehingga the next time kita ketemu sama orang yang udah terkenal, public figure, kita akan langsung mengasosiasikan mereka sebagai orang yang sombong. Dan mungkin gak mau bergaul dengan kita. Atau bisa jadi selain experiences, asumsi itu terbangun dari yang namanya insecurities yang kita punya. Kita melihat hal-hal yang kita nggak punya yang ada di orang lain. Contohnya, kalau kita ngeliat orang kaya, kita asumsi jadi negatif terhadap mereka. Karena kita iri bahwa kita nggak punya itu semua. Maybe kalau kalian juga berpikir bahwa, wow kak, saya juga punya asumsi seperti itu. Saya sering sekali berasumsi terhadap orang lain.
Saya sering kali menghakimi orang lain atau judge orang lain berdasarkan asumsi. Dan kalau itu salah, what should I do? What should we do? I'm glad you ask. Karena hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan, satu kejadian di mana pada saat itu Yesus dia habis mengajar banyak orang di bait Allah, di bait suci, dan kemudian didatangi oleh para ahli Taurat dan juga kelompok Farisi yang membawa seorang perempuan yang kedapetin sedang berbuat dosa. Dia bawa perempuan ini ke hadapan Yesus dan mau melihat respon Yesus. Apakah Yesus bakal menghukum perempuan ini, bakal menghakimi perempuan ini atau enggak. Dia mau lihat respon Yesus seperti apa. Dia ingin menjebak Yesus dengan hal ini. Nah, kita sama-sama baca ayatnya dari Yohanes 8 ayat yang ketiga. Dikatakan seperti ini. Kemudian para ahli Taurat dan beberapa anggota kelompok Farisi datang membawa seorang perempuan kepada Yesus. Perempuan itu tertangkap basah berbuat zina. Mereka memaksa dia berdiri di depan banyak orang itu. Lalu mereka berkata kepada Yesus, "Guru, perempuan ini tertangkap basah sedang berbuat zina. Dan menurut hukum Taurat, orang seperti ini harus dilempari dengan batu sampai mati. Tetapi menurut kamu bagaimana?" Mereka bertanya kepada Yesus seperti itu karena mereka sudah sepakat kalau jawaban Yesus tidak sesuai dengan hukum Taurat, mereka berencana untuk menyalahkan dia. Para ahli Taurat ini, mereka adalah orang-orang yang mereka yang brand diri mereka, punya reputasi sebagai orang yang paling benar, orang yang dengan cepat bisa menunjuk kepada orang lain. Mereka berusaha menjebak Yesus. Kalau Yesus membiarkan perempuan ini lolos, nggak dihukum, tentunya ini akan membuat Yesus kehilangan kredibilitasnya sebagai seorang guru. Dan mungkin akan membuat marah banyak pemuka agama yang lain. Tapi kalau Yesus dan menghukum wanita ini, melempari batu sampai mati, bisa aja para pengikut Yesus yang selama ini mendengar pengajaran tentang kasih, mulai mempertanyakan Yesus, kenapa nggak konsisten? Dan Yesus akan kehilangan banyak pengikutnya. Ini pertanyaan jebakan. Para ahli Taurat dan para pemuka kelompok Farisi ini mau lihat apakah Yesus bisa menghakimi perempuan ini atau enggak. Menarik kan? Dan kita lebih menarik lagi kalau kita lihat jawabannya. Karena di ayat berikutnya dikatakan seperti ini. Tetapi Yesus hanya tunduk saja dan menulis dengan jarinya di tanah. Dia nggak mau jawab. Ketika para pemimpin masih terus mendesak dia untuk memberi jawaban, Yesus mengangkat kepalanya dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kalian yang merasa tidak pernah berbuat dosa, biarlah dia yang lebih dahulu melempari perempuan ini dengan batu." Setelah ngomong itu kemudian Yesus tunduk lagi dan menulis di tanah. Ketika para ahli Taurat dan kelompok Farisi ini mendengar jawaban Yesus itu, mereka pergi satu persatu. Mulai dari yang paling tua, yang paling banyak dosanya karena hidup lebih lama. Sampai akhirnya tinggal Yesus sendiri di situ bersama perempuan itu, dan perempuan itu masih berdiri di tempatnya. Lalu Yesus mengangkat kepalanya dan bertanya kepada perempuan itu, "Di manakah orang-orang itu? Apakah tidak ada orang yang mau menghukum kamu?" Lalu perempuan itu menjawab, "Tidak ada Bapa." Dan Yesus berkata kepadanya, "Aku juga tidak menghukummu. Pergilah dan mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi." Menarik banget. Kalian bisa bayangkan kalau kalian ada di situasi seperti itu, tensionnya pasti tinggi banget. Dan Yesus punya respon yang luar biasa. Karena respon dia itu nggak seperti biasanya. Mengejutkan bagi banyak orang. Terutama buat para ahli Taurat dan kelompok Farisi. Mereka yang terbiasa punya brand bahwa mereka adalah orang yang paling benar. Orang yang paling tahu hukum. Orang yang paling cepat menunjuk dosa orang lain. Yesus punya message buat mereka. Yesus katakan, "Hey, sebelum kalian menunjuk kesalahan mereka, what about you? Pernah nggak kalian berbuat dosa?" Dan kemudian para ahli Taurat dan kelompok Farisi ini tahu bahwa rencana mereka gagal, mereka pergi meninggalkan Yesus. Dan pada saat Yesus ngomong sama perempuan ini, dia juga merespon dengan penuh kasih. Dikatakan bahwa aku pun gak mau menghukum engkau. Pergilah dan mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi. Teman-teman, waktu saya baca ayat ini seringkali saya terjebak berpikir bahwa ini tentang siapa yang responnya benar, siapa yang salah. Seringkali saya melihat bahwa yang salah adalah para ahli Taurat ini. Mereka berusaha menghakimi, mereka berusaha memberikan asumsi terhadap perempuan ini. But hey, listen to me, dua-duanya salah sebenarnya. Tapi
Yang menarik adalah respon Yesus. Yesus selalu meresponi dengan penuh kasih terhadap mereka berdua. Apapun situasinya. Yesus bisa aja menghakimi para ahli Taurat, tapi dia tidak melakukan itu. Dia bahkan cuma mengatakan kalau kalian nggak pernah berdosa, kalau kalian nggak pernah berdosa, kalian boleh lempar. Kalau enggak, ya udah. Dan mereka semua pergi. Dan Yesus berhasil melihat kedua orang ini lebih daripada apa yang mereka lakukan saat itu. Yesus berhasil melihat bahwa mungkin aja ke depannya mereka berdua bisa berubah. Jesus believed change was possible for her. Dan juga buat para ahli Taurat dan para kelompok Farisi ini. Dia percaya mereka berdua keluar dari tempatnya bisa berbeda responnya. Sih, teman-teman, seringkali waktu kita tanpa sadar memberikan asumsi yang salah terhadap orang lain, kita gagal atau kita hanya melihat sebagian dari orang tersebut. Kita hanya menilai berdasarkan apa yang pernah mereka lakukan. Dan kita gagal melihat masa depan mereka yang mungkin bisa berubah. Tapi dengan kejadian seperti ini yang kita baru baca, Yesus membuktikan bahwa kita itu lebih dari sekedar asumsi orang lain, atau kita itu lebih dari sekedar penilaian orang lain terhadap diri kita. Bahwa kita itu layak untuk menerima pengampunan, menerima kasih karunia Dia, dan mendapatkan kesempatan kedua. Karena Dia begitu mengasihi kita. Dan harusnya kalau kita menyadari itu semua, kita juga bisa memberikan pengampunan yang sama. Kita bisa memberikan kasih karunia yang sama dan juga kasih yang sama buat orang-orang sekeliling kita. Dan enggak lagi memberikan asumsi. Dan kalau kita memilih untuk kita mengikuti Yesus, artinya kita enggak lagi fill in the blank dengan asumsi. Tapi kita memilih untuk let love fill in the blank. Let love fill in the blank. Izinkan untuk kita pada saat kita mengisi titik-titik ini atau blank ini dengan asumsi, kita ganti dengan love. Kita mulai melihat orang-orang itu dengan bagaimana Yesus melihat mereka. Yang mungkin selama ini kita berpikir bahwa orang tua saya nggak mungkin berubah. Kakak saya nggak mungkin berubah. Hey, let's see beyond that. Jadi teman-teman, setiap kali kita mulai tergoda untuk memberikan asumsi atau mulai memberikan judgment, ingat dua hal ini. Yang pertama, stop and think about how others have fill in the blanks about you. Stop dulu dan coba ingat. Betapa seringnya mungkin kita dapetin asumsi yang salah dari orang lain. Dan kemudian kita menyadari bahwa kita nggak seperti itu. Bahkan the fact bahwa kita ada hari ini, itu semua karena kita menerima kasih Yesus. So stop dan pikirin bahwa sebenarnya orang lain juga pernah punya asumsi yang salah tentang diri kita. Dan yang kedua, think about how you have wrongly filled in the blanks for someone else. Coba pikirkan juga bahwa kita pernah salah asumsi buat orang lain. Dan itu outcome-nya gak pernah bagus karena tanpa sadar kita lebih gampang mengasosiasikan diri kita atau membrand diri kita sama seperti para pemuka agama, seperti para ahli Taurat dan juga kelompok Farisi yang ngerasa bahwa kita lebih benar, lebih baik daripada orang lain. Dan terutama teman-teman kalau di gereja, seringkali kalau kalian di gereja dan kalian sering berpikir tentang teman-teman yang ada di gereja kayak kata-kata seperti they don't belong here atau I don't belong here. They will never change. Mereka gak akan pernah berubah. Atau mungkin people like that always. Atau people like me always. Dan kalau kita punya asumsi seperti itu, berpikir seperti itu, starting from today, kita mesti mengeluarkan semua pemikiran seperti itu dari diri kita. And then let love fill in the blank. Biar mulai hari ini kita belajar untuk kita nggak memberikan asumsi, kita nggak memutuskan masa depan orang berdasarkan asumsi kita. Tapi izinkan supaya biar kasih Tuhan itu memenuhi hati kita, memenuhi cara kita berpikir dan melihat orang tersebut dengan cara Yesus melihat orang tersebut. Dan kita akan surprise dengan bagaimana perubahan yang mereka alamin. Dan kita akan kaget bagaimana Tuhan bisa mengubah hidup mereka kalau kita memperlakukan mereka seperti itu. Karena kalau kita let love fill in the blank, the way we treat other people will be different. Cara kita memperlakukan orang lain akan berbeda. Dan orang lain juga merasakan hal yang berbeda dari bagaimana kita memperlakukan mereka. Dan brand kita, reputasi kita akan dikenal sebagai orang-orang yang full of love. I really pray, saya benar-benar berdoa bahwa setiap teman-teman yang mendengar message ini, semua yang ada di JPCC Youth, you will be known. Kalian akan dikenal sebagai orang-orang yang punya reputasi full of love. Amen.
Just imagine that. And let's pray together siang hari ini. Bapak, kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan yang kami terima siang hari ini Tuhan. Kami tahu kami seringkali salah memberikan asumsi. Tapi kami bersyukur bahwa Tuhan tidak memberikan asumsi terhadap diri kami. Dan Tuhan gak menghakimi diri kami. Tapi Engkau memberikan kasih-Mu. Dan Engkau percaya bahwa kami sanggup berubah. Dan kami punya masa depan yang cerah Bapa. Tuhan, aku berdoa buat setiap dari kami di tempat ini. Supaya Engkau memenuhi kami dengan kasih-Mu. Sehingga kami bisa melihat teman-teman kami, orang tua kami, saudara kami Tuhan. Teman-teman di gereja, di sekolah, guru kami, keluarga kami. Sebagaimana Engkau melihat mereka Tuhan. Dengan penuh kasih. Kami berdoa biar kasih mengubahkan hidup kami. Dan melalui kami hidup orang juga diubahkan. We thank you for your love. We thank you for your grace. And only in Jesus' name we pray. Dan semua yang percaya sama-sama katakan amen. Teman-teman, habis dari ini kalian jangan lupa langsung go to your small group. Gabung dengan teman-teman kalian with your small group leaders. Share about apa yang baru kalian dengar tadi barusan. Kalian bisa share your struggles, kalian bisa share your win stories. Dan kemudian sama-sama pray for one another. Dan buat teman-teman yang lain yang belum pernah ada small group sebelumnya, kalian baru pertama kali menyaksikan ibadah online JPCC Youth ini, kalian bisa klik link di bawah deskripsi di video ini, dan kalian bisa join a small group. Alright? I hope you learn something today. Happy Sunday, and God bless you all.